Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Pada saat sore ini saya akan memberikan renungan singkat bacaan kita pada sore hari ini yang terambil dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberikan judul perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, tema renungan kita pada sore hari ini yaitu kemenangan atas segala pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, konteks ini terjadi setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saat itulah Roh Kudus turun atasnya, dan dia mendengar suara Bapa surgawi yang menyatakan kasih-Nya. Tetapi Yesus menghadapi pencobaan yang sangat berat. Ketika tahu bahwa pencobaan itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan rohani kita, ketika kita mengikuti Yesus, kita juga akan menghadapi pencobaan. Pencobaan bukanlah sesuatu yang jahat, tetapi merupakan kesempatan bagi kita untuk tumbuh dan memperkuat iman kita. Saya mau bertanya untuk kita semua, kapan terakhir kita mengalami godaan hidup? Nah, kadang ada yang membedakan antara godaan dengan pencobaan. Pencobaan bertujuan untuk menguji atau melakukan tes terhadap kondisi seseorang, sedangkan godaan bertujuan untuk secara sengaja merusak atau menghancurkan kondisi seseorang. Nah, terlepas dari perbedaan pengertian semacam ini, baik godaan maupun pencobaan pada dasarnya menempatkan seseorang pada suatu pencobaan dalam hidup untuk bersikap benar atau salah dalam menghadapi kondisi hidup kita. Ilustrasinya bagi kita, bayangkan seseorang petinju yang sedang bersiap untuk pertarungan terbesarnya dalam hidupnya. Nah, selama berbulan-bulan ia telah menjalani latihan keras, menghadapi cedera dan menghadapi keraguan diri. Nah, pada hari pertarungan ia menghadapi lawan yang kuat dan tangguh. Selama pertandingan ia merasakan lelah dan rasa takut, bahkan hampir jatuh beberapa kali. Namun petinju ini tidak pernah menyerah. Ia terus mendorong dirinya, mengandalkan latihan dan ketabahan untuk menghadapi setiap serangan lawan. Nah, pada akhirnya dengan tekad dan semangat yang kuat, ia berhasil mengalahkan lawannya. Ia berhasil mengalahkan lawannya. Itu adalah kemenangan yang memuliakan, bukan hanya atas lawan fisiknya, tetapi juga atas segala pencobaan yang ia hadapi selama perjalanan menuju pertarungan tersebut. Nah, ilustrasi ini menggambarkan bahwa dengan tekad, ketabahan, dan semangat yang kuat, kita dapat meraih kemenangan atas segala pencobaan dan rintangan yang mungkin muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat
sore hari ini saya akan memberikan poin-poin penting. Di padang gurun, Yesus juga menghadapi beberapa pencobaan, yaitu yang pertama, Yesus merasakan kelaparan. Setelah puasa 40 hari dan 40 malam, kita bisa melihat ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-1 sampai 4. Di tengah padang gurun, mau kemana mencari makan. Perjalanan ke desa terdekat juga membutuhkan waktu dan tenaga. Krisis pertama menyangkut persoalan keberlangsungan hidup. Solusi yang diarahkan iblis adalah penyalahgunaan kuasa. Kalau menyangkut soal keberlangsungan hidup, manusia pada umumnya sangat mudah menyalahgunakan kekuasaannya. Apakah Yesus akan melakukan mujizat untuk kepentingan dirinya sendiri? Apakah Yesus juga akan tergoda bersikap begitu? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan gampang tergoda sama duniawi, gampang terpengaruh dari orang lain. Kita harus tetap berpendirian teguh kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua, pemeliharaan dan pertolongan Sang Bapa terhadap dirinya. Kita bisa melihat ayat yang ke-5 sampai 7. Yesus didorong oleh iblis untuk yakin pada dirinya sendiri juga dilakukannya, entah seturut kehendak Sang Bapa atau tidak. Sang Bapa akan menolak Yesus. Ego Yesus diangkat iblis untuk kemudian dijatuhkan. Kalau menyangkut soal ego, manusia pada umumnya sangat mudah untuk egois, melakukan apa saja demi kepentingan dirinya sendiri, bahkan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga, persoalan memercayakan hidup. Kita bisa melihat ayat yang ke-8 sampai 11. Apakah Yesus akan mempercayakan hidup pada iblis, menawarkan jalan yang cepat, kepemilikan terhadap segala kemegahan duniawi, atau pada Sang Raja atau Sang Bapa yang mengutus Yesus pada jalan pelayanan, bahkan jalan penderitaan di Via Dolorosa untuk mewujudkan kehendak Sang Bapa. Kalau menyangkut soal kepemilikan duniawi, manusia pada umumnya sangat mudah mengkhianati Tuhan dan memilih menurut iblis. Apakah Yesus juga akan tergoda seperti begitu? Tidak, saudara. Tuhan Yesus tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dia tetap mengandalkan Bapa. Nah, dalam segala pencobaan, Yesus tidak mau dikalahkan. Ia menang atas segala pencobaan. Sebagai pengikut Yesus, kita bukan manusia pada umumnya. Kita manusia yang secara khusus diberi kekuatan untuk menang atas segala godaan atau pencobaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, mari kita menangkan pertempuran kita, segala godaan atau cobaan dalam hidup kita. Aplikasinya dalam hidup kita, kita harus siap menghadapi pencobaan dalam hidup kita, dan penting untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, melainkan pada firman Tuhan. Seperti Yesus, kita harus selalu taat kepada Bapa surgawi dalam segala hal. Kita harus mengenali peran setan dalam mencobai atau menggodai kita, dan melawan godaan itu dengan firman Allah, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin, buat kebenaran firman Tuhan.